atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mengawali presentasi seperti biasa, kami buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Bidul Sang Yang Dewasa karena kami dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan materi presentasi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum memulai presentasi, saya ada satu kalimat bijak dari Pythagoras. Beliau menyebutkan, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Oleh karena itu, mari kita simak dengan baik-baik presentasi yang akan kami bawakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan Undang-Undang Dasar 1945. Dari kalian, apa sudah tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Sudah tahu apa belum? Belum. Masa? Yakin? Yakin. Oke, nah seperti yang dijelaskan dari SD, SMP, SMA, bahkan dalam upacara sekalipun, Undang-Undang 1945 ini selalu dibacakan untuk menghormati para leluhur kita yang berjuang dalam merumuskannya. Oleh karena itu, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyangkut perumusan daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibawakan oleh Pak saya, yaitu Ari. Baik, terima kasih kepada Sandy atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan, jadi ini merupakan hasil map pohon peta konsep yang sudah kami buat mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, dari cabang yang pertama, yaitu kami akan menjelaskan tentang terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini sudah tertera proklamasi kemerdekaan tersebut terjadi di Rengas Dengklok. Jadi waktu itu pada tanggal 14 Agustus 1945, tepatnya di Dalat, Jepang dan menyerah kepada sekutu karena mereka itu mendesak kepada kita untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Nah, setelah itu tetapi adanya pertikaian di antara golongan muda dan golongan kaum tua. Jadi mereka itu berdebat untuk mempersiapkan proklamasi karena adanya perbedaan pendapat, sehingga harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Nah, setelah itu singkat ceritanya, jadi golongan muda ini menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tetapi setelah mereka menculik itu, namun diizinkan kembali untuk Soekarno dan Hatta itu dibawa ke Jakarta lagi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, pada pukul 17.30, tepatnya jam setengah 6, jadi Subarjo dan Yusuf Kunto itu mereka menjemput Bung Karno serta Bung Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. Nah, setelahnya di Jakarta, mereka memilih salah satu rumah, yaitu rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, digunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan teks proklamasi kemerdekaan. Jadi semalaman mereka itu menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepatnya di rumah Soekarno, yaitu Jalan Penggangsaan nomor 56 Jakarta, dengan dihadiri 1000 tamu undangan, maka seluruh anggota dari PPKI, golongan muda, golongan tua itu menghadiri upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi, dan untuk pengibaran bendera merah putih itu dikibarkan oleh Latif Hendraningrat
dan Suhud Sastrokusumo. Nah, penyebaran setelah upacara bendera ini, mereka menyebarkan segala informasi tentang kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu disebar melalui radio, dari mulut ke mulut, melalui koran dan media yang lainnya yang memungkinkan seluruh warga Indonesia itu tahu bahwa tepatnya 17 Agustus 1945 itu telah dinyatakan bahwa kita sebagai negara Indonesia sudah merdeka. Nah, selanjutnya di sini terlihat cabang Konstitusi UUD 1945. Jadi konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu konstitusi yang sudah tertulis yang memuat tentang dasar negara Indonesia secara formal. Nah, UUD ini mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, mungkin nanti akan lebih jelaskan lagi di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu mengalami banyak perubahan, kalau nggak salah itu sekitar 4 kali perubahan mengalami amandemen. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail di perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya terkait terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk selanjutnya materi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar itu akan dibawakan oleh rekan saya Septi. Kepada Septi disilakan. Baik, selanjutnya adalah materi terkait Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita amati. Yang pertama adalah hukum dasar. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis. Nah, kita kaji dari yang pertama, hukum dasar. Di berbagai dunia, hukum dasar disebut dengan berbagai macam istilah. Yang pertama dalam bahasa Inggris, hukum dasar disebut dengan Constitution. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan Constitution. Kemudian dalam bahasa Belanda yaitu grondwet, di mana grond yang berarti tanah atau dasar, kemudian wet yang berarti undang-undang. Maka jika digabungkan, grondwet berarti undang-undang dasar. Kemudian dalam bahasa Latin, hukum dasar merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama cum dan juga stature. Cum yang berarti bersama dengan, sedangkan stature dapat diartikan sebagai membuat sesuatu agar berdiri. Kemudian jika digabungkan, grondwet merupakan dapat membuat sesuatu berdiri atau mendirikan maupun menetapkan sesuatu. Dalam konteks ini adalah negara. Kemudian hukum dasar terbagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan sebuah peraturan atau perundang-undangan yang tertuang dalam bentuk tulisan yang menjadi sumber dari sumber segala hukum, di mana hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar tertulis. Adapun sifat dari hukum dasar tertulis yang pertama merupakan peraturan tertinggi. Yang kedua, memuat aturan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, hukum dasar tertulis ini menjadi dasar dari pembuatan segala peraturan dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga merupakan sifatnya mengikat dan berlaku untuk semua. Jadi, dia mengikat dari pemerintahan, dari rakyat dan semuanya seperti itu. Kemudian hukum tertulis merupakan alat pengontrol atau pengecek jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dan juga sumber peraturan hukum. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Kata kuncinya tidak tertulis. Jadi hukum ini berbentuk lisan. Nah, hukum tidak tertulis merupakan suatu konveksi ketatanegaraan yang timbul atau muncul dalam praktek penyelenggaraan. Contohnya adalah pidato kepresidenan setiap pada tanggal 17 Agustus. Nah, adapun sifat dari hukum dasar tidak tertulis yang pertama adalah tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud dari hukum dasar tertulis. Yang kedua, melengkapi hukum dasar tertulis, kemudian memantapkan
dari pelaksanaan hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis ini hanya bisa terjadi pada tingkat nasional. Nah, berdasarkan uraian tadi, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ke dalam hukum dasar tertulis, di mana Undang-Undang 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum yang pelaksanaannya itu mengikat dan wajib dilaksanakan. Baik, sekian pemaparan materi terkait Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sebagai sumber hukum dasar dan sumber dari segala hukum. Nah, kan UUD ini merupakan konstitusi yang pertama yang berlaku di Indonesia. Tetapi banyaknya adanya revisi itu Undang-Undang Dasar ini mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Nah, jadi untuk yang pertama konstitusi yang pernah berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Nah, undang-undang ini tertulis sudah di Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang menjadikan naskah Undang-Undang 1945 yang sudah disahkan dan itu sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengesahan ini dilakukan oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Mereka itu bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945 yang disusun oleh BPUPKI tersendiri. Oke, untuk yang selanjutnya konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada undang-undang yang berlaku ini dibentuklah beberapa bentuk pemerintahan atau bentuk kabinet seperti bentuk negara seperti federasi atau di serikat, terus bentuk pemerintahan yang menjadi republik, serta bentuk kabinet yang menjadi parlementer, terus sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 ini pada pembukaan terdiri 4 alinea dan batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 197 pasal serta tidak ada bagian penjelasan lagi. Oke, untuk selanjutnya konstitusi yang pernah berlaku yaitu adanya UUD sementara atau UUDS pada tahun 1950. Ini UUDS ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, dinamakan UUDS ini yang pastinya itu bersifat sementara, jadi tidak bersifat menetap. Nah, perubahan ini menjadikan sidang, yaitu mereka melakukan sidang babak pertama yaitu pada rapat DPR ke yang 71. Nah, tercatat pada periode 1950 sampai 1959 ini ada 7 pergantian kabinet. Yang pertama ada kabinet Natsir, ada Sukiman, ada Wiloko, ada Ali Sastronidjoyo, ada Burhanuddin Harapan, ada Ali Sastronidjoyo, dan ini seperti yang tertera pada pohon kami itu ada kabinet Juanda. Nah, ini merupakan gambar-gambar orang yang tergabung pada kabinet Juanda. Nah, untuk yang selanjutnya UUD 1945 itu mulai dilaksanakan pada 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Nah,
pada tanggal 5 Juli 1959 ini dikeluarkannya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden itu isinya yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan UUDS itu tidak berlaku kembali. Nah, isi yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, setelah itu pada akhirnya muncullah pemberontakan dari G30 SPKI. Jadi Insinyur Soekarno selaku Presiden RI itu memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui suratnya pada tanggal 11 Maret 1966 yang disebut dengan Super Semar. Jadi mereka itu mengambil segala tindakan yang perlu terjamin seperti keamanan, ketertiban, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan. Nah, untuk yang terakhir ada yang sekarang ya, UUD 1945 hasil dari perubahan. Jadi setelah melaksanakan 4 kali amandemen sampai sekarang sudah ditetapkan UUD 1945. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau UUD itu mengalami 4 tahap perubahan pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001 dan 2002. Hasil dari amandemen itu adapun lembaga-lembaga yang dibentuk seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kepada Trianti Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut juga dengan UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis konstitusional pemerintahan sampai saat ini. Perubahan perundang-undangan terjadi 4 kali perubahan. Yang pertama yaitu pada tanggal 14 sampai 21 terjadi perubahan pertama, yang mana di perubahan pertama ini mengalami 9 pasal yang disempurnakan, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Alasan terjadinya perubahan pertama ini yaitu untuk mempertegas wewenang presiden dan wakil presiden. Perubahan kedua ini terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Nah, pada perubahan kedua ini yaitu ada 15 pasal atau tambahan serta tambahan dan perubahan 6 bab. Alasan terjadinya perubahan kedua ini yaitu untuk mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu perubahan yang ketiga terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan ada 3 bab tambahan. Alasan perubahan yang ketiga ini yaitu karena Indonesia adalah negara demokratis. Jadi Indonesia menjunjung tinggi konstitusional dan demokrasi. Yang di sini demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi tertulis dan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang mana demokrasi langsung ini yaitu rakyat ikut serta dalam menyumbangkan pendapatnya. Jika demokrasi tidak langsung yaitu pendapatnya hanya dapat diwakilkan oleh wakil rakyat saja. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang keempat terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pada sidang umum MPR terdapat 13 pasal, yaitu 3 pasal
aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Alasan terjadinya perubahan keempat ini yaitu salah satunya untuk mengoptimalkan kepengurusan MPR dengan menjadikan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sekian penjelasan mengenai perubahan Undang-Undang 1945. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, untuk materi terakhir yaitu pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hal yang krusial atau sangat penting. Tanpa adanya Undang-Undang Dasar 1945, suatu ketatanegaraan suatu negara tidak akan berjalan. Oleh karena itu, adapun pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah sebagai pegangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua adalah memberi batasan bagi penyelenggaraan pemerintah. Menurut Kursnadi dalam Mu'alifin 2016, konstitusi berfungsi untuk membagi kekuasaan. Membagi di sini maksudnya adalah mengelompokkan pemerintahan dalam beberapa bagian sesuai fungsinya. Misalnya legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Untuk legislatif berfungsi untuk membuat, eksekutif berfungsi untuk menjalankan, dan yudikatif berfungsi untuk mengawasi. Kemudian menurut beliau juga fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah memberi batasan agar pemerintah atau penyelenggaraan pemerintah ini tidak sewenang-wenang dan mengambil hak-hak dari rakyat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi hak-hak dari masyarakat. Di sini sudah kami tempelkan salah satu gambar pemberian hak atau pemenuhan hak dari masyarakat, di mana Bapak Presiden memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong ekonomi rendah, seperti itu. Jadi dari yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah yang pertama, membatasi kekuasaan, di mana penyelenggaraan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan mengambil hak dari rakyat. Yang kedua adalah sebagai pedoman atau pegangan dari proses atau pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Baik, sekian pemaparan dari kami terkait Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kami buka untuk sesi diskusi. Untuk sesi ini kami mengambil 3 pertanyaan